Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini kita akan ngomongin soal bagaimana kita memigrasi ya Active Directory kita ya yang ada di Windows Server ya dari server lama ke server baru. Ya, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Nah, mengenai Active Directory itu ada buku saya yang judulnya ini praktik jaringan komputer, infrastruktur TI jaringan LAN dengan Active Directory Domain Services di Windows Server ya. Nah, buku ini diterbitkan oleh Format Press dan bisa kamu dapatkan di Tokopedia ya. Jadi buat kamu yang ingin belajar tentang Active Directory Domain Services ya di Windows Server ya, bagaimana cara melakukan instalasi, kemudian konfigurasi dan juga administrasi Active Directory ya, kamu bisa pakai buku ini gitu ya, bisa kamu dapatkan di Tokopedia. Nah, bicara tentang migrasi ya, jadi kalau misalkan kamu sebelumnya itu menggunakan Active Directory di Windows Server yang lama ya, misalkan Windows Server 2012 ya. Nah, kemudian saat ini kan Windows Server yang terbaru itu adalah Windows Server 2022 gitu ya. Nah, kemudian kamu ingin melakukan migrasi ya, memindahkan server kamu yang sebelumnya dari Windows Server 2012 itu ke Windows Server 2022. Nah, sebenarnya ada dua opsi ya untuk memindahkan Windows servernya, jadi mengupload ke Windows Server yang terbaru gitu ya. Nah, kamu bisa yang pertama itu melakukan in place upgrade. Jadi artinya di domain control yang old ini, yang lama itu kamu install Windows servernya dengan opsi upgrade gitu ya. Jadi nggak install baru gitu ya. Jadi kamu upgrade langsung di atas sistem operasi yang lama gitu ya. Nah, ini bisa kamu jalankan ya, misalkan dari Windows Server 2012 atau Windows Server 2016 atau 2019 ke Windows Server 2022 gitu ya. Tapi kalau Windows Server kamu itu masih versi yang lebih jadul lagi, yang Windows Server 2008 itu atau 2008 R2 itu kamu nggak bisa langsung ya. Jadi misalnya kamu pengen ke 2019 gitu ya. Jadi kamu ya terpaksa harus melakukan dua kali pekerjaan. Jadi dari Windows Server 2008 ke Windows Server 2012 baru kemudian ke Windows Server 2022 seperti itu. Jadi nggak bisa langsung kalau misalkan update kamu itu masih server yang jadul-jadul banget gitu ya, 2003 atau 2008 gitu ya, apalagi Windows Server 2000 gitu. Nah, itu nggak bisa. Jadi kalau kamu punya 2012 ke atas itu kamu bisa upgrade ke 2019 atau ke 2022 secara langsung gitu ya, langsung di atas uh, sistem operasi yang bersangkutan yang ada Active Directory domain controllernya ya. Nah, kalau yang kedua, yang opsi kedua itu adalah kamu menginstal server baru ya atau VM baru, karena sekarang semua kan udah dalam bentuk virtual machine ya. Mulai dari 2012 ke atas itu harusnya udah menggunakan virtualisasi ya. Soalnya mungkin masih ada yang pakai server fisik gitu ya. Nah, kalau kamu menggunakan virtualisasi ya, kamu tinggal bikin VM baru gitu ya. Nah, VM baru ini kemudian kamu install domain controller ya. Jadi kamu install OS baru, misalkan yang lamanya kamu pakai 2012, kemudian di server yang baru ini kamu install Windows Server 2022 gitu ya. Nah, jadi nanti pada saat setelah selesai instalasi OS itu kan akan ada instalasi Active Directory gitu ya. Nah, pada saat instalasi Active Directory Domain Services tersebut itu nanti opsinya bukan bikin new forest ya, tapi uh, masuk ke existing domain gitu ya, join to an existing domain. Jadi pilihannya itu adalah uh, gabung ke domain yang udah ada. Jadi kamu
sebelum instalasi Active Directory Domain Services ya di server yang baru ini, kamu joinkan dulu ke domain. Jadi dia secara otomatis akan masuk sebagai opsi untuk join to existing domain. Nah, kalau dia udah ini sebagai additional domain controller ya. Jadi Windows Server yang baru ini yang di 2022 ini misalkan sebagai additional domain controller. Jadi nanti setelah dia instalasi segala macam, kemudian restart, ya, nah maka dia akan sudah terdaftar di domain yang lama gitu ya, di domain yang lama di 2012-nya. Jadi ada dua nanti muncul. Kalau kamu sekarang masih cuma satu server ya nanti dia ada dua. Kalau kamu punya dua sebelumnya dia akan ada menjadi tiga dengan satu domain controller yang baru. Nah, setelah itu berikutnya itu adalah kamu sinkronisasikan dulu ya semua setting apa segala macam ya, termasuk group policy ya, database-nya dan juga setting-setting yang lain. Nah, kalau sudah baru pekerjaan kita itu adalah memindahkan roles ya. Jadi kamu akan pindahkan beberapa roles yang udah dipegang dari Active Directory lama sebelumnya dipegang 2012 misalkan dialihkan menjadi yang megang itu adalah 2022. Jadi yang kamu pindahkan itu adalah DNS server. Nah, kalau DNS server ini juga secara otomatis sebenarnya karena dia pada saat install itu udah langsung pasang DNS server. Nah, kemudian yang berikutnya itu global catalog, ini juga udah secara otomatis sebenarnya dia menjadi global catalog di server yang baru. Nah, yang ini yang harus dipindahkan secara manual. Jadi ada skema master ya namanya, kemudian domain naming master, kemudian ada primary domain controller emulator atau PDC emulator. Ini kamu harus pindah juga secara manual, kemudian RID master. Nah, kemudian juga infrastruktur master gitu ya. Jadi ada berapa nih? Ada 7 ya. Jadi ada 7 role yang ini kamu harus pindah ke server yang baru nanti ya. Baru nanti di klien itu kan secara otomatis mendapatkan IP misalkan dari DHCP. Jadi masukkanlah IP server yang kedua ini ya, server Active Directory yang baru ini 2022 ini sebagai secondary DNS ya, sehingga dia nanti si klien juga akan bisa resolve ke sini gitu ya untuk query nama maupun juga untuk autentikasi dan login ya sebagainya seperti itu. Jadi kamu pindahkan dulu manual semua ini. Baru nanti kalau seandainya udah lama udah sinkronisasi ya kira-kira sebulan 2 bulan kamu mau hapus yang lama itu nggak masalah gitu ya. Active Directory domain controller yang lama seperti itu. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini membahas bagaimana melakukan migrasi Active Directory domain services di Windows Server gitu ya, dari Windows Server yang lama ke yang baru. Dan ada juga video ini tentang bagaimana memindahkan tadi ya FSMO tadi. Kamu cek ya di akhir video ini. Nah, buat kamu yang udah nonton, kamu kasih like, kemudian komentar kamu, saya tunggu dan bagikan video ini ke teman-teman kamu biar mereka belajar apa yang kamu tahu juga. Dan kunjungi blog saya, linknya di bawah video ini, dan pastiin buat kamu yang belum subscribe dari kemarin ya, ditunggu, diklik dulu tombol subscribe-nya dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya nanti langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.